Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan membahas tentang arus listrik ya. Arus listrik. Nah, ketika kita bicara arus listrik, maka saya akan membuat eh, permisalan ya, membuat ilustrasi. Ya, ilustrasinya adalah eh, apa namanya suatu aliran muatan ya, aliran muatan ya yang melalui suatu konduktor ya, misalnya seperti ini ya, ini ada muatan atau ada uh, partikel yang mengalir begitu ya. Nah, melewati suatu konduktor dengan luas penampang lintang tertentu. Nah, ini adalah katakanlah luas penampang lintangnya ya, permukaan penampang lintangnya ini yang saya arsir ya. Nah, di sini adalah muatan-muatan yang mengalir. Nah, muatan yang mengalir ini terjadi tentu saja akibat adanya perbedaan nanti akan saya bahas adanya perbedaan potensial begitu ya. Nah, apabila tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah suatu konduktor ya, yang di dalamnya ada muatan yang mengalir begitu ya. Tentu saja muatan yang mengalir ini ya, yang saya gambarkan seperti ini itu eh, tiap satuan waktu ya dia akan terus mengalir ya, dan alirannya ya, muatan-muatan yang mengalir itu akan menyebabkan adanya suatu apa namanya eh, perbandingan apabila kita bandingkannya dengan waktu gitu ya, sehingga apa, sehingga kita bisa katakanlah definisikan begitu ya, bahwa uh, arus listrik itu ya, arus listrik itu ya, kalau yang biasa kita simpulkan dengan I ya, tadi saya katakan adanya aliran muatan ya, dan ada fungsi dia, aliran muatan itu berubah dengan fungsi waktu begitu ya, katakanlah demikian. Maka ini bisa diilustrasikan delta Q per delta T ya. Ya. Jadi perubahan muatan ya di yang saya ilustrasikan ini ya, tiap satuan waktu yaitu bisa berubah-ubah ya, belum tentu sama begitu ya. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi kalau kita ambil katakanlah kita tinjau suatu permukaan ya, penampang lintang ya, katakanlah ini A begitu ya. Sehingga pergerakan muatan yang melalui penampang lintang ini atau luas dari permukaan uji ini ya, itu jumlah muatannya akan eh, berbanding lurus ya dengan bagaimana si muatan-muatan itu bergerak begitu ya. Jadi artinya besar muatan atau banyaknya muatan ya, katakanlah jumlah muatan gitu ya, jumlah muatan yang melewati ini tiap satuan waktu yang melewati penampang ini ya, itu akan berbanding lurus dengan eh, apa namanya pergerakan dari muatan-muatannya begitu ya, yang melewati penampang bintang ini begitu ya. Nah, sehingga ini merupakan definisi dari apa? Definisi dari arus begitu. Nah, kalau begitu kita bisa lihat di sini. Kalau ini merupakan muatan yang memiliki satuan kolom gitu ya, maka waktu di sini ya, waktu itu memiliki satuan detik ya. Detik atau sekon gitu ya. Maka ini adalah definisi dari ampere. Sehingga bisa dikatakan arus listrik memiliki satuan ampere ya. Itu ya, ini adalah definisi arus listrik. Lalu ya, mungkin kalian pernah mendengar ya, ketika kita bicara arus listrik ya, ketika kita bicara arus listrik
Mungkin kalian pernah mendengar ada istilah arus DC dan arus AC. Ya. Perbedaannya apa? Nah, mungkin kalau dilihat dari definisinya di sini kalian sudah memahami. Yang ini adalah direct, ya, direct current. Yang ini adalah alternating current. Alternating current. Direct itu artinya adalah si muatan-muatan itu ya bergerak dalam satu rangkaian listrik, katakanlah demikian, dengan arah yang sama ya tiap satuan waktu. Ya, jadi ini kalau kita bicara arus DC ya, maka pergerakan muatannya ya itu memiliki arah yang sama ya tiap satuan waktu, katakanlah demikian. Nah, sementara kalau alternating current ya, itu bagaimana? Kalau dilihat dari definisinya, alternating di sini adalah aliran yang memiliki definisi bolak-balik begitu ya. Jadi ada waktunya dia memiliki arah yang sama, ada waktunya dia kembali lagi memiliki arah yang berbeda atau opposite begitu, berlawanan. Nah, ini disebut dengan alternating current. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana perbedaan antara direct current sama alternating current dilihat dari sumber gerak listriknya tersebut begitu ya. Oke. Nah, sebelum nanti kita membahas tentang konsep arus listrik DC dan AC yang lebih dalam lagi ya, saya akan sedikit mengulas ya tentang bagaimana arus konvensional ya. Ya, ada istilah yang disebut dengan arus konvensional ya, arus konvensional. Nah, arus konvensional itu ya, apabila saya katakanlah ilustrasikan ya, ini ada suatu device ya, tentu saja device listrik, dan ini kita beri beda potensial begitu ya. Nah, kalau arus konvensional itu biasanya alirannya merujuk kepada arah aliran arus yang berasal dari polaritas positif ya atau tegangan positif ya ke arah negatif gitu ya. Begini ya, ini adalah arus konvensional. Sementara untuk arus yang kita sebut non konvensional itu tinjauannya adalah dilihat dari bagaimana terjadinya aliran elektron. Karena kalau misalnya arus listrik secara konvensional itu adalah dari positif menuju device begini ya. Nah, kalau yang aliran elektron itu sebaliknya ya, dari arah yang negatif. Ya, ini adalah aliran elektron ya. Jadi ada dua, tinjauannya konvensional merujuk pada aliran yang berasal dari sumber yang positif, sementara kalau aliran yang satunya lagi adalah aliran elektron yang berasal dari potensial yang negatif begitu ya. Nah, di sini perbedaannya apa? Sebenarnya kalau kita lihat perbedaannya ya tidak memberikan perbedaan yang signifikan atau tidak ada perbedaan sama sekali karena memberikan efek yang sama sebenarnya. Nah, selanjutnya ketika kita bicara listrik ya, selain kita tadi sudah mengenal istilah arus begitu ya, ada juga yang istilah lain yang kita kenal dengan resistansi atau hambatan gitu ya. Ada yang kita kenal dengan istilah hambatan atau resistan. Nah, ini simbolnya adalah R ya, resistan. Nah,
apa itu hambatan? Ya, kalau kita lihat dari definisi secara bahasa Indonesia, hambatan berarti yang menghambat. Nah, berarti yang menghambat itu harus merujuk pada apa? Perbandingan tegangan, ya, yang melewati suatu konduktor, ya, dengan arus yang melalui konduktor tersebut, begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi hambatan, tentunya adalah eh, karakteristik dari bagaimana arus itu yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik, ya. Ya, kalau tidak ada hambatannya arusnya lancar begitu. Tapi kalau ada hambatannya tentu saja dia akan mengalami hambatan. Nah, sini ya saya bisa ilustrasikan, misalnya punya rangkaian listrik demikian, ya. Misalnya ini ada saklar disambungkan, ya. Disambungkan, tentu saja kalau kita tinjau dari aliran yang tadi dari positif, ya, konvensional katakanlah, ya, maka aliran arusnya harus dari positif seperti ini, ya. Nah, ini melalui apa? Hambatan. Asumsikan, ya, kalau misalnya hambatan itu berupa lampu, ya, lampu, ya, device ini lampu katakanlah, ya, maka tentu saja ini sebagai penghambat begitu, ya. Namun kalau ini tidak ada lampu, si arus ini akan mengalir kurang lebih lancar begitu, ya, tidak ada yang menghambat, ya. Nah, di sini, ya, saya bisa definisikan tadi, ya, dari istilah hambatan ini. Jadi perbandingan antara tegangan dengan arus begitu, ya. Maka secara matematis nilai R itu bisa diformulasikan dengan perbandingan V berbanding dengan I, ya. Nah, ini R ini adalah suatu konstanta, ya, suatu konstanta. Nah, di sini penulisannya, ya, karena ini adalah konstanta dan ini adalah suatu variabel, ya, penulisannya juga bisa dalam bentuk V sama dengan R kali I atau I kali R. Nah, ini kita kenal dengan istilah hukum Ohm, gitu, ya, istilah hukum Ohm. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, volt, ya, tegangan, apa artinya satuan dari V ini, ya, atau tegangan ini adalah volt, sementara satuan dari arus itu adalah ampere, ya. Tadi kita sudah bahas ampere. Maka perbandingan antara tegangan dengan arus, ya, kita akan memiliki satuan baru, ya, untuk R, ya. R itu satuannya adalah ohm, ya. Ohm yang simbolnya adalah ini, ya, tanda omega. Ini omega, ya. Omega. Jadi R, ya, memiliki satuan ohm yang disimbolkan dengan tanda ini, omega simbolnya. Nah, ini tadi adalah representasi hukum Ohm, ya. Nah, selanjutnya, ya, kalau kita lihat, ya, tadi saya ilustrasikan bahwa suatu rangkaian listrik, ya, yang memiliki ilustrasi demikian, ya, kurang lebihnya demikian, ya. Nah, ini tadi diilustrasikan device-nya ini adalah lampu begitu, ya. Nah, penghambat, ya, penghambat aliran arus ini, ya, ini biasa juga disebut dengan istilahnya hambatan itu sebagai resistor, ya, penghambat, gitu, penghambat dari aliran arus, ya. Nah, lalu kalau saya ingin katakanlah mengulas lebih lanjut begitu, ya, suatu konduktor, ya, suatu konduktor misalnya seperti ini, ya, dengan luas penampang tertentu, katakanlah ini A, gitu, ya, dan dia memiliki dimensi panjang L, begitu, ya.
Nah, konduktor ini terbuat dari bahan tertentu ya. Tentunya bahan tertentu itu bisa memberikan kontribusi hambatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis materialnya, jenis konduktornya. Nah, yang merepresentasikan karakteristik konduktor itu biasa disebut dengan resistivitas, yang simbolnya adalah ini ya, disebut dengan Rho ya. Jadi ini disebut sebagai resistivitas ya, yang menunjukkan ya karakteristik dari konduktor ya. Nah, kalau begitu ya, apabila kita ingin melihat atau menganalisis besar dari hambatannya, tentu saja dia akan berbanding lurus dengan panjang dari konduktor per luas penampang ya, dan dipengaruhi oleh karakteristik resistivitasnya ya, atau hambat jenisnya ya, yang disimbolkan dengan Rho ya, maka seperti ini. Nah, ini adalah untuk menghitung ya nilai dari hambatan dari suatu konduktor ya dengan panjang tertentu, katakanlah panjangnya L gitu. Nanti kalian bisa lihat ya berbagai macam karakteristik hambatan yang berasal dari berbagai macam konduktor atau semikonduktor atau isolator begitu ya, bisa lihat di buku itu di tabel 20.1 begitu ya. Nah, ketika kita mempelajari tentang konsep hambatan begini ya, ini juga kita nanti bisa memiliki banyak sekali aplikasi ya yang bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa baca. Nah, selanjutnya ya, sekarang kalau ada yang bertanya ya, apakah resistivitas itu atau hambat jenis itu dipengaruhi oleh suhu atau tidak ya? Tentu saja dipengaruhi suhu ya. Jadi hambat jenis itu dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, sekarang bagaimana representasinya gitu ya? Tentu saja ketika dia dipengaruhi suhu, maka hambatannya akan bertambah ya. Nah, ini adalah kurang lebih kondisi mula-mulanya dia ya. Setelah dipengaruhi suhu, maka ada faktor hambatan ya dikalikan dengan koefisien temperatur ya. Katakanlah di sini alfa begitu ya, dengan kondisi suhu ya, pada kondisi suhu yang diberikan ya, itu besarnya berapa, lalu ini ada pengurangnya yaitu suhu mula-mula gitu ya. Nah, ini adalah representasi bahwa hambat jenis itu dipengaruhi oleh suhu ya. Ini bisa dipersingkat Rho 0 1 ditambah alfa kali T dikurangi T0. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan R atau dengan hambatannya? Ya, tentu saja hambatan juga akan berbanding lurus ya dengan dengan Rho ya, dengan Rho. Sehingga representasi yang tadi ya, bahwa R itu adalah Rho L per A ya, ini akan juga berlaku ketika kita ingin melihat hubungan hambatan dipengaruhi oleh suhu ya. Maka ya, hambatan juga itu bisa direpresentasikan sama dengan
hambat jenisnya tadi ya. Maka ini saya tuliskan ya, bersamanya akan sama saja dengan yang hambat jenis ya. Pengaruh dari suhu akan meningkatkan nilai hambatan listrik begitu. Ya, itu saja ya kuliah tentang konsep arus listrik ya. Nanti kalian pelajari lagi konsepnya ya, dan juga banyak latihan, kerjakan latihan-latihan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang konsep arus listrik. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang daya listrik ya. Terus selain daya listrik, nanti juga akan melihat bagaimana perbedaan antara arus DC dengan arus AC ya, yang tadi di awal saya sudah singgung ya. Lalu kita akan membahas juga tentang rangkaian listrik ya, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel dan sebagainya. Demikian kuliah singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.